Baik, shalom saudara, kembali lagi kita dalam acara kesaksian dan pengalaman hidup setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalam lapas. Hari ini kita ada bersama dengan seorang anak Tuhan, seorang bapak. Kita akan ngobrol, bersaksi tentang pengalaman hidup, bagaimana yang dialami. Nah, langsung saja kita akan komunikasi dengan abang ini. Shalom bang. Shalom Pak. Namanya siapa bang? Nama saya Heris Marbun. Heris Marbun. Ya. Baik, ini kita ngobrol ya bang ya. Ya Pak. Bercerita tentang pengalaman hidup, tentang kisah-kisah hidup, dan bagaimana perjalanan hidup abang ya. Kalau boleh tahu bang, langsung saja, kasus abang apa bang? Kasus saya pembunuhan. Baik, kalau boleh tahu vonisnya, tuntutannya atau yang sudah dijalani? Kalau seperti saya, tuntutan saya dulu 20 tahun. Putus dari hakim hukuman mati. Hukuman mati? Ya Pak. Berarti abang menjalani hukuman mati? Ya Pak. Di tempat ini? Ya Pak. Siapa namanya bang? Heris Marbun. Baik saudara, kita menarik ini ya bang ya, karena abang menjalani hukuman mati, dimana di tempat ini menampung hukuman mati seumur hidup dan juga hukuman yang tinggi 20 tahun dan selebihnya. Kalau boleh tahu bang, bagaimana perasaan abang ketika abang menerima tuntut atau putusan ini, hukuman mati ini? Bagaimana perasaan abang? Ya, kalau perasaan saya dulunya sangat sedih gitu. Ya, seakan-akan saya putus asa. Jadi, dan juga saya pun seakan-akan mau bunuh diri gitu. Jadi karena saya tahu Tuhan itu selalu mengapakan kita, ya kan? Istilahnya Tuhan itu tak pernah meninggalkan umatnya yang percaya baginya. Amin. Jadi Tuhan itu selalu memanggil kita dan memilih kita menjadi umatnya. Dan itu pun Tuhan tak pernah memberikan hukuman yang tidak kepada umatnya. Hanya itu kebaknya dari manusia lah yang membuat supaya pihak dari korban meyakinkan bahwasanya yang pelakunya bisa istilahnya sesuai dengan apanya beratnya aturannya gitu Pak. Baik, jadi dulu perasaan abang hancur. Iya Pak. Bahkan sampai sempat mau bunuh diri. Iya Pak. Tapi setelah masuk penjara, Tuhan menguatkan abang. Iya Pak, benar Pak. Sehingga sekarang abang tetap semangat. Tetap semangat saya Pak. Jadi perasaan frustasi dulu masih ada atau gimana? Kalau perasaan frustasi sebenarnya memang masih ada. Tapi karena saya yakin Tuhan selalu membantu saya dan menolong saya, memberikan kekuatan kepada saya, sehingga saya kuat menghadapi cobaan ini Pak. Berarti kadang-kadang ada datang bisikan itu ya. Iya Pak. Ada kadang perasaan itu datang, mau rasanya menyerah gitu ya, Iya, mau rasanya frustasi. Tapi selalu ada cara Tuhan menolong ya, Iya Pak. memberikan kekuatan. Iya Pak. Nah pertanyaan ini bang, ya abang kan saya lihat kondisi abang ini satu kakinya sedang mengalami seperti ini. Ini boleh diceritakan bang, kenapa? Ini sebenarnya kaki saya ini Dulu apa udah begini? tidak. Di waktu penangkapan saya ditangkap. Waktu saya ditangkap, saya dilakban mata saya dan tangan diborgol. Setelah itu saya telukupkan ke pinggir jalan aspal. Jadi udah itu ditempel. Ditempel? Iya. Nah, maksudnya ditempel ini gimana? Ditembak. Ditembak? Iya Pak. Jadi kok bisa harus diamputasi ini kenapa? Sengaja kan Pak. Oke, ditembak lalu nggak bisa diperbaiki lagi, nggak bisa diobati lagi? Sebenarnya bisa Pak. Cuman kan dulu orang tua saya kan mendatangi saya ke rumah sakit untuk meyakinkan bahwasanya kaki saya ini sebenarnya bisa diobati lagi. Cuman
karena mereka memaksa selalu, ya terpaksa diamputasi gitu Pak. Oh, mereka memaksa diamputasi. Iya Pak. Sebenarnya masih bisa diobati. Masih Pak. Nggak bisa rupanya diminta untuk diobati saja. Udah saya minta Pak, sudah saya berusaha dan bahkan orang tua saya pun sudah Bermohon memohon supaya enggak, jangan enggak. diamputasi. Iya Pak, harus tetap diamputasi gitu Pak. Baik, ini keputusan medis untuk mengamputasi ya. Iya. Nah, saya hanya bertanya. Saya pikir ini sudah lama, tapi ini ketika penangkapan ya terjadi Iya, ya. Pak. Jadi selama ini abang menjalani hukuman dengan kaki satu ya, Iya Pak. menjalani aktivitas dengan kaki satu. Iya, Pak. Bagaimana perasaannya? Kalau perasaan saya tetap semangat juga Pak. Apa kesulitannya kira-kira? Kesulitan dari saya karena dari tongkat aja Pak. Jadi tongkat menolong ya? Iya Pak. Jadi kalau istilahnya tongkat ini sudah bocor banyak sepatunya, Oh ya. ya harusnya ditempel lagi Pak. Gitu. Ini. Oh, yang penting selama tongkat ini bagus, abang bisa tertolong ya? Iya Pak. Jadi inilah seperti ini sekarang harus diperbaiki lagi nih Pak. Baik, Bang. Nah, Jadi pertanyaan saya gini bang, pasti banyak kesulitan dengan kaki satu iya ya? Pak. Dulu kan abang, selama hidup abang lengkap kakinya. Iya, Pak. Tiba-tiba harus kaki satu gini, bagaimana perasaan abang? Ya kalau dengan kaki satu saya ini kan istilahnya seperti teman-teman saya lah yang sekarang ini memiliki kaki yang lengkap. Iya. Mereka bisa menari dengan kedua kaki mereka Pak. Dan kalau seperti saya, kaki satu memang saya sebenarnya bisa menari, tetapi sudah kurang semangat gitu Pak. Hanya bedanya di situ ya. Iya Pak. Melihat kawan-kawan lengkap, nggak semua bisa abang kerjakan yang dikerjakan Iya. kawan-kawan. Tapi abang tetap semangat Tetap semangat juga Pak. dengan situasi seperti ini. Iya Pak. Walaupun istilahnya kawan-kawan saya memiliki kaki Lengkap. saya satu, ya saya usahakan bagaimana supaya kawan-kawan saya tertawa Iya. dan tidak mau marah kepada saya gitu Pak. Oke. Baik bang, ini saya sudah dapat. Jadi abang memiliki kasus ya, harus menjalani hukuman yang berat ya. Itu semua sudah terjadi, sudah lewat. Iya Pak. Saya bertanya satu, dengan kasus yang sudah menimpa ini semuanya ini, Iya Pak. apakah abang merasa ada penyesalan, pertobatan dalam hati abang? Kalau saya Pak, karena saya sudah mengalami ini semuanya dan sudah yakin saya sangat menyesal sekali Pak. Abang mulai mengerti ya, Iya, yang Pak. abang lakukan itu dulu salah. Iya Pak, saya memang mengerti itu Pak, karena hukum itu memang ternyata itu berjalan itu Pak. Iya. Artinya dulu abang ya tidak mengerti, jadi sembrono begitu ya. Iya. Tetapi sekarang sudah mengerti, sadar dan merasa menyesal dengan perbuatan yang dulu. Iya Pak, benar Pak. Bagaimana sekarang abang? Dengan Tuhan bagaimana? Ya kalau dengan Tuhan, saya pun ingin selalu dekat kepada Tuhan Pak, Abang agar saya pun bisa kembali berjumpa dengan keluarga saya Pak. baik. Bagaimana Selalu. caranya saya ditolong oleh Tuhan, dan saya akan berusaha keluar pun nanti dari penjara ini, saya akan berusaha sekuat saya untuk menjadi hambanya gitu. Amin. Pertanyaan satu bang, Iya Pak. dulu abang orangnya gimana? Apakah dekat dengan Tuhan? Kalau dulu saya memang keluarga saya yang sangat dekat kepada Tuhan Pak. Kalau abang Saya jarang sekali gitu Pak. jarang. Karena saya dulu kan bekerja di sebuah mobil gitu Pak, sebagai supir Pak. Supir. Berarti tidak sering ke gereja ya? Iya Pak. Malah jarang-jarang sekali saya ke gereja Pak. Tapi setelah di penjara abang mulai sadar, Iya Pak. mulai dekat dengan Tuhan. Iya Pak. Baik, ini kita akan doakan terus Bang Marbun, semakin dikuatkan Tuhan menjalani hukuman dengan situasi seperti ini, Iya Pak. dan juga hukuman yang sangat berat, tetapi kita percaya ada mujizat Tuhan supaya ada peringanan untuk abang ya. Iya Pak. Kita doakan selalu bang ya. Iya Pak.
Baik, terima Ya, kasih. dan kemarin pun gini juga Pak, kan sebelum orang tua saya meninggal kan, saya udah di dalam. Memang saya dulu agak frustasi. Setelah orang tua saya meninggal, semakin besar pikiran saya, tetapi saya pun enggak segampang itu gitu Pak. Saya percaya kalau orang tua saya itu masih hidup. Jadi orang tua abang udah meninggal Sudah. selama abang di penjara. Iya Pak. Sempat sakit, hati abang hancur ya, Iya Pak. tapi abang terima keadaan itu. Iya Pak. Tapi karena saya yakin dan percaya orang tua saya itu tidak meninggal, melainkan kedua orang tua saya berada di kepada Tuhan gitu Pak. Sepertinya nggak meninggal gitu ya, Iya, Pak. perasaan abang. Iya, Dan Pak. percaya karena dia bersama dengan Tuhan. Iya Pak. Amin. Baik, terima kasih saudara buat kesempatan hari ini. Abang ini boleh bersaksi dan kami rindu dukungan doa buat Iya. abang ini, dan abang juga semakin semangat terus dalam Tuhan, dan biar kesaksian ini juga menjadi berkat bagi saudara dimanapun berada, untuk jangan asal-asal ngambil sikap seperti abang keteledoran ya, Iya Pak. hingga akhirnya melakukan tindakan pembunuhan. Nah, itu semua sudah berlalu. Ambil yang baik dan jangan lakukan yang buruk dari kesaksian ini. Terima kasih. Amin Bang. Ya, kita berdoa ya. Iya, Pak. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami boleh saling bersaksi, menyampaikan pengalaman hidup. Berkati hamba-Mu Bapak Marbun, supaya Tuhan tolong dia menjalani hukuman di penjara ini selama tuntutan yang sudah diponis yang sudah diberikan kepadanya. Tuhan berkati dia, berikan semangat dengan situasi yang dia alami saat ini Bapak. Kekuatan hanya datang dari Tuhan, semangat penghiburan hanya datang dari Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Bersama kita katakan amin.